lolos pada tanggal 13 September 2020. Oh iya, bagaimana nih kabar adik-adik? Kak Joanna harap kabar adik-adik pada sehat semua ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh teman kita, Sani. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau ibadah. Berkati kami. Amin. Baik adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari adik-adik kita membuka Alkitab kita, di mana kita akan membaca Mazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 18 ayat 31, yang dimana akan dibacakan oleh teman kita, Minta. Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah
jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Oke adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Arni, mari kita angkat lagu pujian, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. 1, 2, 3. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Yang baik, adik-adik yang manis, apa kabarnya? Pasti sukacita bersama dengan papa dan mama di rumah. Lebih sukacita lagi ketika kita mendengar firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu pagi ini benar-benar kami mengerti dan memahaminya. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Ya, tema cerita kita di adik hari ini adalah Aku Suka Dinasehati. Atau Arni suka dinasehati oleh siapa? Oleh papa dan mama. Sekali lagi kami baca, Aku suka dinasehati. Terambil dari mana? Amsal 1 ayat 8. Ini firman Tuhan.
"Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Sekali lagi, anakku diganti menjadi Arni. "Hai Arni, dengarkanlah didikan papamu dan jangan menyia-nyiakan ajaran mamamu." Ya. Firman Tuhan ini sangat indah untuk didengar adik-adik ya. Sangat indah dan sangat-sangat berguna bagi Kak Arni sendiri dan bagi adik-adik yang lagi duduk mendengar firman Tuhan pagi ini ya. Sekali lagi Kak Arni bacakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, ada di Alkitab ada 5 orang tokoh yang sangat-sangat menghormati papa mamanya. Dan tokoh ini menjadi teladan hari ini buat kita, buat Kak Arni sendiri dan buat adik-adik yang di rumah. Mari kita lihat siapa-siapakah tokoh yang akan menjadi teladan bagi kita hari ini. Nah, ini dia. Tokoh pertama adalah Yusuf. Yusuf seorang anak yang sangat baik, anak yang disayang oleh ayahnya. Suatu hari ayahnya menyuruh, "Hai Yusuf, pergilah ke padang, di tempat abang-abangmu lagi mengembalakan kambing domba. Lihat bagaimana keadaan mereka dan bawa makanan ini untuk mereka." Wow, luar biasa ya. Seorang anak yang masih kecil, apa yang dilakukannya? Dia tidak bilang, "Males mah, males pah," atau nggak dibilang, "Capek aku jalan, takut saya nanti aku digigit sama ular atau nanti digigit sama singa." Enggak. Yusuf patuh. Yusuf hormat kepada ayahnya. Walaupun saudara-saudaranya sudah punya niat jahat untuk mencelakai siapa? Yusuf. Tapi karena Yusuf menghormati papanya, dia melakukan tugasnya itu dengan baik. Dan hasilnya apa adik-adik? Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Kita lihat di gambarnya, kita lihat di gambar sebelah bagaimana saudara-saudaranya menyembah dia. Ini contoh satu buat kita bahwa dia sangat menghormati ayahnya. Dengar nasihat ayahnya, perintah ayahnya. Tokoh kedua, Ishak. Ishak adalah anak satu-satunya buat Abraham. Tapi Tuhan Yesus bilang, "Abraham, persembahkanlah anakmu yang kamu sayangi itu untuk saya." Abraham tidak mengeluh, "Oh Tuhan, jangan anakku satu-satunya." Tidak. Tapi dia membawa Ishak. Ishak juga mengikuti. Ya, dia tidak mau, "Jangan Pak, jangan Ma. Masa aku dijadikan korban? Masa aku mau disembelih?" Enggak ada. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Yang ada dalam diri Ishak adalah dia mau dengar apa kata ayahnya. Dia mau menuruti apa kata ayahnya. Dan hasilnya apa adik-adik? Yang jadi contoh adalah seorang anak yang menghormati papanya. Dan luar biasa, Ishak
Kita lihat keturunannya yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Ya. Jadi tidak ada sia-sia semua apa kalau kita mendengar nasihat papa dan mama di rumah. Apalagi tokoh yang suka dengar nasihat orang tuanya. Kita lihat, wow, Nabi Samuel. Nabi Samuel, mamanya bernama Hana. Mamanya ini berdoa terus-menerus meminta kepada Tuhan Yesus supaya diberikan seorang anak. Tuhan Yesus, jika Engkau memberikan anak buat saya, maka anak itu saya persembahkan kepada Tuhan Yesus di rumah Tuhan. Adik-adik, kita lihat Tuhan Yesus mendengar doa Samuel dan Hana melakukan tugasnya, yaitu menyerahkan kembali Samuel ke rumah Tuhan. Bukan hal mudah buat Samuel untuk mengembankan tugas itu menjadi seorang hamba Tuhan. Seorang anak loh. Tapi karena dia hormat kepada mamanya, karena dia dengar nasihat mamanya, Samuel melakukan tugas itu dengan sukacita. Dan apa hasilnya adik-adik? Jadi panutan buat kita. Samuel dipakai Tuhan menjadi nabi di bangsa Israel. Apalagi tokoh yang menjadi teladan buat kita hari ini. Wow, Raja Daud. Nah, kita lihat ya, kita dengar Raja Daud. Raja Daud masa kecilnya bagaimana? Dia seorang anak yang cakep, pemberani, bisa melawat singa ya. Apa pekerjaannya setiap hari? Dia pergi ke padang rumput membawa kambing dombanya. Dan sambil menjaga kambing dombanya dia apa? Dia bermain musik sambil memuji Tuhan. Ya, dia nggak bilang aduh capek ini mengembalakan kambing domba, enak-enakan abang bangsa ya. Enggak, adik-adik ya. Dia suka dengan pekerjaannya, dia suka dengan hobinya, dia suka dengan apa yang dilakukannya saat itu. Ya, adik-adik. Suatu hari ayah Daud, tolong kamu pergi melihat abang-abangmu di medan perang sana. Coba lihat, ini bawa berkalang mereka. Daud membantah, enggak. Dia tutup telinga, enggak mau dengar, enggak. Tapi yang ada dia, iya Pak, walaupun di sana medan perang loh. Ya, antara dua bangsa yang mau berperang antara hidup dan mati. Tapi seorang Daud tidak ada rasa takut. Dia pergi ke sana. Dan apa yang terjadi adik-adik kita lihat? Karena dia berani, dia penurut, dia percaya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Dia melawan Goliat dan menjadi pemenang. Terlebih dia, Tuhan pakai dia menjadi raja di bangsa Israel. Nah, tokoh berikutnya siapa adik-adik yang boleh kita teladani? Tokoh berikutnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Kita tahu Tuhan Yesus lahir di mana? Siapa yang bisa menjawab? Lahir di kandang domba. Nah, Tuhan Yesus punya keluarga, punya orang tua. Tapi Tuhan Yesus sama sekali dia tidak pernah membantah perintah papa mamanya. Dia selalu hormat sama adik-adiknya, hormat sama mamanya, serta ayahnya.
Dan apa yang terjadi adik-adik untuk selanjutnya kita tahu. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang rela mengorbankan nyawanya untuk Arni dan untuk adik-adik semuanya. Nah, 5 tokoh ini sangat-sangat menghormati, sangat-sangat suka dengar-dengar kata ayah dan ibunya. Hari ini, adik-adik, mari kita teladani Yusuf, Ishak, Samuel, Daud, dan Tuhan Yesus sendiri. Nah, di rumah siapa yang sering seperti begini? Ketika mamanya menasehati, ketika mamanya mengasih tahu, tapi dia tutup telinga, nggak mau dengar. Siapa ayo? Nah, tadi Yusuf seperti itu kepada papanya? Enggak. Siapa lagi? Tutup telinganya, dinasehati mamanya. Diingatkan sama mamanya, belajar dan sebagainya, tutup telinga. Ini contoh enggak? Bukan. Contoh yang baik tadi adalah, yang harus kita teladani tadi adalah Yusuf, Tuhan Yesus, Ishak, Samuel. Ya, seperti apa? Nah, ini dia anak yang baik, mau dengar nasihat mama, ya, mau dengar cerita sama mama, tidak ada menutup telinga atau menutup muka dan sebagainya atau berteriak, enggak, tapi suka mendengar nasihat papa dan mama. Ya, Tuhan Yesus sangat sayang pada anak-anak. Ingat lagu, Yesus sayang semua. Yesus sayang Kak Arni, Yesus sayang papa dan mama di rumah, sayang adik-adik. Yesus sangat mendengar cerita kita, ya. Jangan malu untuk bercerita sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga senang bercerita kepada kita. Jadi adik-adik, dengarlah akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini mari kita berjanji dan mari kita sama-sama katakan kepada diri kita sendiri, yaitu ayo, ya, saya mau mendengar nasihat papa dan mama. Ya, saya mau menghormati papa dan mama. Saya mau berbuat baik kepada semua orang. Sama-sama adik ya, kita sebutkan ya. Saya mau dengar nasihat, sebutkan papa di sebelah ya, atau mama, papa dan mama. Saya mau menghormati papa dan mama. Saya mau berbuat baik kepada semua orang. Demikian firman Tuhan adik-adik. Terima kasih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih firman Tuhan yang boleh memberikan kami teladan tokoh-tokoh yang boleh menjadi panutan buat kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami selalu mengundang Engkau. Kami mau meminta Tuhan Yesus untuk bekerja dalam hati kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang patuh, yang mau dengar-dengar akan nasihat kedua orang tua kami, mau dengar-dengar akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami, masa depan kami senantiasa di dalam naungan tangan Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami,
Berkati seluruh kekhalayan kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terlebih di masa pandemik ini kami percaya dengan lawatan Tuhan, tangan Tuhan Yesus, kami tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pagi hari ini, Tuhan Yesus materaikan di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Arni. Untuk itu, mari kita merespon firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Arni tadi. Kita bernyanyi dari lagu Yesus Berpesan. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik, mari kita berdoa, doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Arni. Kita lipat tangan kita kembali berdoa ya. Mari. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih penyertaan Tuhan dari awal pertengahan ibadah kami. Saat ini kami mau berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini mengalami pandemik, yang mana kami sampai saat ini masih ibadah melalui online, di mana Tuhan mampukan bangsa kami, para pemimpin kami, untuk menangani kasus yang saat ini terjadi di bangsa kami, baik masalah ekonomi dan berbagai macam persoalan pergumulan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja kepada mereka, baik itu dari pimpinan yang teratas sampai yang ke bawah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Urapi dan kuduskan mereka sehingga di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat kekhalayan kami yang saat ini juga melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan bersama keluarganya Tuhan. Limpah-limpahkanlah berkat-Mu atas mereka, sehingga senantiasa mereka diberi semangat untuk melayani dan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat papa mama kami. Mari Tuhan Engkau urapi papa mama kami, berikan hikmat-Mu atas mereka di dalam mendidik dan membimbing kami, dan di dalam mencari nafkah kami. Tuhanlah yang mengurapi dan memberikan kesehatan. Demikian juga buat kami masing-masing Tuhan, baik kakak kami, abang kami, saudara-saudara kami. Mari Tuhan berkati, Engkau lindungi mereka, terlebih di masa pandemi ini. Biarlah kuasa Tuhan Yesus yang melingkupi dan memelihara hidup kami. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Baik itu saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang terbaring lemah di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Bagi mereka yang teraniaya karena nama Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau hibur dan Engkau berikan kekuatan selalu untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu, persembahan adik-adik dapat dikumpulkan kepada mama dan papa. Setelah itu diantarkan ke gereja atau ke majelis, atau juga dapat dilakukan dengan kode virtual yang sudah diberikan oleh gereja. Untuk itu, mari kita bernyanyi, Aku bawa dan berikan. 1, 2, 3. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan mengantarkan persembahan kita dalam doa persembahan yang akan dibawakan teman kita Jetra. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini, supaya menjadi berkat bagi gereja dan manusia. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Mari kita bangkit berdiri untuk bernyanyi dari lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa doa penutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kelimpahan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dari Kak Arti tadi dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami juga dalam kegiatan kami beberapa hari ke depan. Engkau selalu tuntun dan bimbing kami, dan Engkau selalu menuntun orang tua kami, menjaga orang tua kami di dalam orang tua kami bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita ucapkan selamat hari Minggu kepada orang tua kita, kakak adik kita, dan kepada kawan-kawan kita yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.